Halo guys, welcome back to my channel guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Nanda Nugraha guys. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial cara mengganti kampas rem belakang atau brake shoe ya. Jadi mungkin ini akan saya perlihatkan mungkin cara yang biasa saya pakai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, dan share ya guys. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya problem atau intinya tentang problem kendaraan teman-teman, bisa langsung tulis saja di kolom komentar atau WA aja saya cantumkan di deskripsi. Oke, jadi pertama-tama jangan lupa ya, siapkan kuncinya ya seperti inilah kuncinya lah. Saya sih pakai kunci ini aja, nggak ada kunci yang khusus. Tangnya tang cocot, obeng main, palu kalau perlu ya. Nah, yang pertama teman-teman buka dulu pengunci pirnya ya, satu sisi kanan kiri ya, terserah. Nah, pakainya dengan tang cocot ya, ditekan pirnya lalu kita putar yang tengah ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tekan yang platnya lalu kita putar yang tengahnya. Nah, ini ada ya garisnya. Nah, sudah kita tunjukkan ya. Jadi gampang banget, pakai tang cucut aja bisa, nggak perlu alat-alat khusus ya. Ya seperti ini ya. Nah, saya tunjukkan biar jelas. Nah, kan kalau kunci seperti ini. Nah, kalau untuk lepasnya kita putar tengahnya dengan tang cucut agar bisa lepas ya. Nah, selanjutnya langsung kita lepas sisi yang sebaliknya ya. Sama ya caranya seperti tadi ya. Ditekan pirnya lalu kita putar yang tengahnya, bagian tengahnya. Terkadang memang agak susah ya, tergantung kekuatan pirnya dan kekuatan teman-teman sendiri untuk menekan. Nah, kalau teman-teman kuat ya nekannya biasanya lebih mudah untuk kita tekan ya. Nah, setelah itu aduh nggak kelihatan ya. Nah, setelah itu kita lepas pirnya ya, pir yang depan ya, jadi yang depan bukan yang dalam, sisi dalam. Oh ya, ini adalah mobil Xenia ya, jadi Xenia sama itu sama Avanza itu sama ya, Avanza Xenia sama. Sebenarnya sih prinsipnya untuk rem belakang tromol sih hampir sama semua, tinggal mungkin hafalin aja posisinya ya, jadi jangan sampai bingung. Nah, saya lepas pir yang depan dulu ya, jadi menggunakan obeng main. Jadi cari aja celah yang mungkin memang teman-teman mudah ya untuk melepas. Ini saya coba lepas ya. Intinya yang pir yang bagian depan dulu teman-teman lepas. Setelah lepas mungkin bisa lepas itunya, penyetelnya ya. Nah, ini saya masih mencari ya. Agak susah. Bentar. Nah, ini sudah terlepas ya. Jadi teman-teman kalau bisa hafalin ya posisinya. Kalau perlu memang mau difoto dulu, boleh difoto dulu untuk mempermudah kita ya. Nah, kalau sudah lepas pir yang bagian depan, sisi yang sebelah kiri yang tidak terikat sama handrem bisa terlepas ya, yang pastinya bisa terlepas. Nah, jangan lupa kalau saya sih biasanya sih saya tata ya. Jadi saya tata di bawah, saya tata di bawah biar nggak lupa. Bagian kiri ya kiri, bagian kanan ya kanan ya. Jadi pirnya jangan lupa. Nah, untuk posisinya yang sebelah kanan kan nempel penyetel sama apa itu namanya handrem ya. Nah, ini dilepas semua dulu dan kalau bisa dibersihkan ya. Jadi sekalian turun, sekalian dibersihkan. Nah, saya biasanya tata seperti ini ya. Jadi saya tata ini karena biar teman-teman mudah aja untuk mengembalikannya nanti ya. Jadi sebelah kanan, pirnya ngadepnya sebelah mana. Nah, itu teman-teman bisa tata atau kalau teman-teman foto juga bisa. Nah, setelah terlepas semua, lepas kabel harem dan dengan brake shoe ya yang sisi sebelah tadi sebelah belakang. Nah,
tarik menggunakan tang cocot ya, pirnya tarik seperti yang saya lakukan, bisa di slow motion ya atau diperlambat nanti cara melepasnya. Setelah terlepas, lalu tuas handremnya dilepas dan kita pasang ke yang baru ya. Jadi kita samakan dulu. Nah, untuk melepas penguncinya saya biasa menggunakan obeng min dan palu ya. Jadi kita kita kasih pukulan ya. Jadi pukulan di penguncinya. Nah, seperti ini ya. Sudah saya bersihkan. Nah, ini saya biasanya menggunakan obeng min. Jadi cara membukanya ya intinya sih di sisi kaki yang ada sisi kakinya itu kita dorong menggunakan obeng min ya. Jadi kita dorong menggunakan obeng min. Nah, seperti ini ya. Kita begarkan dulu lalu kita dorong menggunakan obeng min dan palu. Nah, seperti ini ya. Jadi kita begarkan dulu sisi kakinya biar begar, renggang ya, renggang. Baru kita palu. Nah, setelah itu kita bisa buka sisi bagian kepalanya menggunakan obeng min. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita bisa lepas lengan handremnya ya. Nah, seperti ini. Karena ini enggak ori ya, saya akan lepas itunya noknya ya. Jadi nok-nokan atau noknya lengannya itu kan nggak sama ini karena saya belinya nggak ori. Nah, ini yang lama saya akan pasang ke yang baru. Nah, jadi karena mungkin customernya nggak mau yang ori ya kan lebih mahal, ini saya kasih opsi yang nggak ori tapi harus ganti locknya, lock lengannya itu, noknya itu yang lama ini, yang baru ini nggak dipakai ya. Jadi kita pakai yang lama. Jadi yang lama kita lepas lalu kita pasang ke kampas yang baru. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tadi saya coba pasang ternyata nggak sama ya. Jadi nggak bisa kepasang ke lengannya, kurang kecil ya. Jadi yang baru itu terlalu besar, makanya saya akali, kita lepas noknya aja. Nah, seperti ini kita pasang. Jadi teman-teman bisa juga amati dulu ya sebelum dipasang apakah barangnya itu sama atau tidak. Nah, kalau nggak sama ya kalau bisa dikembalikan ya kembalikan aja, cari barang spare part yang sama ya. Jadi biar teman-teman lebih mudah untuk gantinya, nggak pakai ngakali seperti apa yang saya lakukan. Jadi kalau teman-teman mungkin kurang paham bisa diperlambat atau bisa mungkin langsung tanya-tanya aja di kolom komentar. Kalau mungkin slow respon ya coba langsung WhatsApp saya aja, di linknya saya taruh di deskripsi ya. Nggak apa-apa, tanya-tanya aja, saya open kok untuk semua karena memang saya ingin membantu teman-teman yang kesusahan atau trouble ya, ada problem di kendaraannya. Jadi kita pasang noknya dulu ya. Nah, setelah noknya nanti kita kepasang baru kita pasang lengannya dan kita lock lagi ya. Kita lock menggunakan lock U ya. Yang U kita lepas tadi. Nah, jangan sampai kebalik ya untuk memasangnya. Nah, seperti ini. Intinya teman-teman sebelum bongkar pasang diamati dulu ya. Saya ulangi lagi, diamati dulu atau mungkin bisa difoto posisinya biar untuk memudahkan teman-teman untuk memasang ketika teman-teman nggak dokumentasi atau nggak ingat-ingat ketika membongkar mungkin maka akan kesusahan ya untuk memasangnya ya. Nah, setelah lengannya dipasang kita pasang locknya ya. Oh, jadi locknya ya kita pasang. Nah, masangnya kita tinggal palu atau kita bisa dorong aja ya letter U-nya menggunakan obeng min atau saya pakai kuningan ini.
Intinya sampai masuk ke locknya ya. Jadi sampai masuk ke knock atau locknya. Baru teman-teman langsung kunci dari kaki-kakinya yang renggang itu teman-teman kunci sampai rapat ya, sampai posisi awal tadi teman-teman buka ya harus balik seperti itu. Kenapa kalau nggak balik seperti itu? Kalau lepas bisa bahaya ya, karena handremnya akan nggak fungsi ya, jadi lengannya terlepas akhirnya handremnya tidak berfungsi. Nah seperti ini ya. Kenapa saya nggak potong-potong ya? Takutnya kalau saya potong-potong nanti teman-teman nggak paham ya. Jadi saya lebih baik full tanpa saya potong agar teman-teman bisa lebih jelas ya. Apa aja yang dibongkar, caranya gimana? Mungkin bisa kalau penjelasan saya kurang bisa diperlambat. Nah setelah semua lengannya terpasang, kita pasang ke kabel handremnya ya. Jadi jangan lupa juga kalau posisi brake padnya dilepas dibersihkan juga ya. Nah cara masangnya, pirnya kita tekan menggunakan tang cocot, lalu kita pasang kabel handremnya ke lengannya seperti itu. Nah teman-teman bisa perlambat lagi atau dimundurin lagi. Jadi kita tekan pirnya itu menggunakan tang cocot ya. Lalu kita pasang noknya itu ke lengan, noknya kabel itu ke lengannya handrem. Jadi seperti itu ya cara memasangnya. Mungkin agak susah ya kalau memang teman-teman nggak kuat nekan pirnya, itu agak susah. Tapi bisa dicoba dulu, diperlambat dulu ya cara yang saya pakai. Nah setelah sudah terpasang, lalu ikat dulu satu sisi yang tadi ada kabel handremnya menggunakan yang lock pir yang awal tadi kita lepas pertama kali, pasang dulu ya biar nggak gerak-gerak. Jadi brake shoe atau kampas yang terikat oleh handrem kita pasang dulu, lalu kita kunci juga. Nah jangan lupa penyetelnya ini teman-teman bersihkan ya, karena mumpung turun juga teman-teman bersihkan agar tidak macet. Nah kalau macet resikonya akan tidak berfungsi remnya dengan maksimal, karena kalau macetnya posisi setelannya kendor maka akan nggak ada pengeremannya. Tapi ketika posisinya menekan remnya bakal macet ya, nanti bisa panas dan lain-lain. Nah jadi teman-teman bersihkan aja, karena sekalian turun kan, teman-teman sekalian bersihkan. Jadi sekali jalan biar aman semua. Nah, bersihkan aja, mau dikasih oli juga boleh, dikasih pelumasan stempel juga boleh, terserah, karena saya nggak bawa oli ya, saya bersihkan aja lalu pasang. Nah untuk penyetel ini kalau pingin mudah ya, mentokkan saja. Jadi setelannya kita mentokkan ke yang paling mentok ya, atau pol ya yang paling. Jadi biar nanti kita setel aja posisi yang sudah terpasang semua. Jadi seperti itu. Nah ini setelah itu kita pasang pir yang sisi dalam dulu, sisi belakang. Jadi ada 2 pir ya, sisi depan yang kita lepas di awal sama sisi belakang ya. Jadi usahakan ketika memasang penyetelnya harus berbarengan dengan pirnya ya. Jadi biar untuk mempermudah. Nah jangan lupa plat penyetelnya juga ada ada pirnya itu tadi yang sisi dalam. Nah ini dipasang dulu ya. Nah jangan sampai kebalik ya, ini untuk brake shoe, yang kecil itu untuk plat ya, plat penyetel handrem. Nah itu plat penyetel itu seperti itu ya. Jadi jangan sampai kebalik, makanya saya beritahu bahwa kalau membongkar lebih baik didokumentasi dulu, difoto atau dihafalin dulu ya. Kalau memang pelupa ya mending difoto posisinya. Nah seperti ini ya, kita pasang dulu penyetel setelan remnya sama
pegas yang sisi dalam ya, pir yang sisi dalam. Nah, lalu baru kita pasang ke brake shoe yang sebelah kiri ya. Jadi yang satunya pasang ke lubangnya, lalu kita pasang seperti ini. Nah, lalu kita tinggal paskan penyetelnya tadi ya ke bagian tempat dudukannya penyetel. Nah, ada coakan itu ya. Nah, tadi seperti itu ya. Jadi gampang sekali ya, bisa dilakukan sendiri di rumah. Kalau bingung sudah nah ini ya, ini saya tunjukkan dulu sebelum saya jelaskan. Nah, harus di noknya ini ya, di dudukannya ini ada tempatnya. Jadi gampang sekali ya untuk membongkar dan mengganti brake shoe sendiri, karena sudah saya buatkan video full tanpa saya cut. Jadi kalau mungkin masih kesusahan bisa langsung chat atau WA aja biar fast respon. Akan saya coba bantu ya. Nah, kalau sudah penguncinya dan penyetelnya terpasang, lalu kunci juga brake shoe-nya sisi sebelah kiri. Nah, pengunci ini ya dikunci. Nah, dibersihkan dulu ya. Setelah kita kunci brake shoe-nya, lalu kita pasang pegas yang sisi depan. Nah, jangan kebalik ya, karena pirnya nggak bisa bolak-balik. Karena kalau kebalik kita nggak bisa nyetel handremnya. Nah, seperti ini kita pasang di sisi sebelah kanan dulu, lalu sisi satunya kita pakai obeng main yang kecil ya, yang kecil namanya condre ya. Nah, seperti ini memasangnya ya. Kita dorong. Nah, jadi teman-teman harus melawan kekuatan pegas ya. Jadi harus melawan kekuatan pegas. Ini sudah saya contohkan tanpa saya potong. Semoga bisa membantu teman-teman ya. Jadi kita pasang pelan-pelan ya. Nah, sudah bisa ya. Nah, jadi pirnya kita pasang ke obeng mainnya, lalu kita tekan, kita paksa masuk ke lubang dudukannya pir. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jelaskan ya. Saya juga perlihatkan cara memasangnya, gampang sekali. Nah, terakhir tinggal pir yang bagian bawah. Nah, pasang pir yang bagian bawahnya. Setelah itu sudah selesai ya. Nah, pasangnya juga sama seperti yang pir bagian depan tadi. Mau menggunakan tang cucut boleh, menggunakan obeng main seperti tadi juga boleh ya. Saya ini lebih mudah pakai tang cucut untuk yang bawah. Bentar. Nah, seperti ini ya. Menggunakan tang cucut. Nah, sudah selesai ya. Sudah selesai untuk mengganti brake shoe-nya, gampang sekali. Jadi teman-teman bisa lakukan sendiri di rumah. Jadi kalau mungkin bingung bisa diperlambat juga ya. Jadi bisa diperlambat atau mungkin bisa tanya chat atau via WA juga bisa. Jadi mungkin itu aja video yang bisa saya sampaikan. Jadi cara mengganti kampas rem atau brake shoe belakang mobilnya Avanza Xenia ya. Sama aja ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Semoga problem atau trouble-nya cepat selesai ya. Oke, terima kasih. Bye bye. Thank you teman-teman.